bantuan dari pemerintah ini ke SMP 2 Ciamis. Selanjutnya kita bisa melihat kondisi fisik yang sangat jauh berbeda dengan pada saat kalian menimba ilmu di SMP. Ya, kalau dulu tidak ada yang bangunan yang bertingkat, ya, satu lantai, ya, dan alhamdulillah dengan pendidikan fisik sekolah yang seperti itu, alhamdulillah ini semua banyak berkesan kepada kalian sendiri, ya, dan alhamdulillah dari didikan seperti itu kita sangat bersyukur bahwa ada teman kita yang oleh pemerintah dipercaya menjadi pejabat tinggi baik itu di provinsi maupun di pusat. Ya, salah satu dari yang dipercaya oleh pemerintah itu adalah ya teman kalian sendiri, ya, yang alhamdulillah selalu eksis, selalu membantu teman-teman yang lain yang memang membutuhkan bantuan darinya, ya. Dan sekarang yang ada yaitu Mas Joko, ya, Joko Suseno, ya, kalau nggak salah, ya. Dan beliau dulu yang Bapak tahu dan sekarang sering ketemu di lapang tenis, ya, di Bandung, ya. Saya kalau membawa anak-anak, dan kebetulan waktu itu saya dipercaya di PLT sebagai pelatih, ya, selalu membawa anak-anak dan ketemu dengan Mas Joko ini, dan dia adalah termasuk yang terus terang, ya, membantu teman-teman, membantu sekolah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal baik baginya untuk dijemput nanti di yaumil akhir, insya Allah, ya. Kemudian yang berikutnya yang juga sukses adalah Bapak Heri Sumantri, ya, itu yang sekarang menjadi Kajari Kepala Kejaksaan Tinggi, ya, dan Kajari di Wonogiri, ya. Alhamdulillah ini adalah hasil jerih payah beliau pada saat menuntut ilmu di SMP 2, kemudian ke SMK, kemudian beliau ke kuliah di perguruan tinggi, dan semoga ini bisa membantu teman-teman yang lain memang membutuhkan, ya, teman-teman terutama seangkatannya. Insya Allah kalau Mas Joko terus terang ini sering ketemu di lapang tenis di Bandung, ya. Saya waktu itu membawa aktivitas dari Ciamis dan Mas Joko ada di situ, ya, alhamdulillah. Dan sekarang sebagai motivator untuk teman-teman yang lain supaya bisa berkiprah lebih baik lagi demi masa depan yang lebih baik bagi dirinya, keluarganya maupun anak keturunannya, insya Allah. Selanjutnya Bapak pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku, ya, dan sekali lagi mohon maaf, ya, pada saat kalian menimba ilmu di SMP 2 Ciamis, ya, sikap Bapak terhadap kalian kemungkinan, bukan kemungkinan, pasti tidak berkenan pada saat itu, ya, pada saat itu tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf, ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sikap Bapak seperti itu karena sayang, ya, Bapak sayang kepada kalian, terus terang, ya, ya, bukan kepada anak saya saja,
kepada anak orang lain pun yang dititipkan di SMP 2 pada saat itu itu anak saya. Dan kalau ingin sukses dan berhasil dalam kehidupan harus betul-betul dididik dengan baik, dengan akhlak yang baik, dekat dengan orang tua, dekat dengan guru, dekat dengan al-halim. Insya Allah kalau dekat dengan yang tiga ini, apa yang dicita-citakan pasti terkabul. Insya Allah. Ya, Bapak juga dulu tidak ada cita-cita dari guru, cuma hayang jadi ustaz gitu. Ya. Kan sekolahnya ke SMP, di SMP terus ke SMA, SMA juga bagian paspal, berieu, borok, ya. Tapi lamun olahraga, alhamdulillah pada saat itu ya. Jadi tim tim sekolah, maka itu dari main bola, kalau dulu main bola ya. Ya, dan alhamdulillah Bapak masuk IKIP pertama ada program D2 ya. D1 itu gagal Mas Beko ya, di olahraga, di IKIP olahraga. D1 itu gagal karena apa? Ilmu yang harusnya diberikan tidak semua bisa tersampaikan. Makanya D1 tidak ada, adanya D2, dan D2 pertama adalah Bapak sendiri ya. Dan alhamdulillah lulus dari D2, Bapak sebelum diangkat menjadi PNS, Bapak ngajar dulu di sini. Kebetulan pada saat itu Pak Ida itu masih ada ketalian keluarga dengan orang tua Bapak sendiri, ditariklah di sini ngajar. Ya, ngajar di sini, kemudian SK pertama Bapak itu di Kuningan, di SMP Negeri Keramat Mulia, dan begitu PNS yang di 100% pindah lagi ke SMP 2 Ciamis. Alhamdulillah dengan bimbingan dari senior Bapak sendiri, guru-guru, alhamdulillah Bapak dipercaya oleh sekolah untuk menjadi calon kepala sekolah. Dan kepala sekolah pertama yang diangkat Bapak itu di SMP 2 Cisaga, Ramah Detik Cisaga ya. Dari Cisaga lagi sudah enak nyaman di sana, dipindahkan ke SMP 1 Sadananya. Dari Sadananya karena Bapak ingin yang situasi tenang menjelang pensiun, maka Bapak pindah ke SMP 2 Cijenjing. Nah, pensiun di situlah. Ya, SMP kecil. Ya, SMP kecil hanya 6 kelas ya, 2 kelas 1 2, kelas 2 2, kelas 3 juga hanya ada 2 kelas. Siswanya juga sedikit. Tapi tenang. Yang penting hati tenang, alhamdulillah. Dan selanjutnya sampai pensiun, alhamdulillah di situ tidak ada hal yang artinya yang mengganggu di dalam karir ya, sampai pensiun alhamdulillah. Dan sekarang ada anak Bapak yang meneruskan profesi bapaknya ya, itu ngajar di SMA 1 Tasik sekarang ya. Bidang studinya yaitu bidang yang bapaknya sendiri, Bapak sendiri nilai paling jelek di rapor, nilainya 3 di rapor ya. Jadi daerah mereka betul-betul kesini opat deh, ayo malu ya. Dulu enggak ya, karena memang kemampuannya seperti itu ya. Jadi sayangnya. Dan sekarang anak saya ini ngajar di SMA 1 Tasik, bidang studinya adalah
kimia anu bapana berat kimia ya. Alhamdulillah ada penerus menjadi pendidik insya Allah, dan alhamdulillah dari SMP 2 ini yang lulus yang melanjutkan ke SMA 1 Tasik ada beberapa orang yang masuk diterima, karena memang SMP 2 adalah termasuk kualifikasi yang terbaik di Ciamis ya, terbaik di tingkat SMP di Kabupaten Ciamis. Kenapa Bapak cerita yang betul-betul ini nyata ya? Sebenarnya dia cerita. Nah, saya ingin membuktikan di depan teman Bapak sendiri kualitas output dari siswanya dengan, maaf, saya perbandingan dengan SMP 2. Kumaha banding dengan Bapak? Dia sendiri secara pribadi dia tidak ingin dibandingkan dengan alumni SMP 2 di SMK 2. Kenapa? Karena dia, maaf, SMP 2 anak-anaknya itu pada saat Bapak di sini semua dididik bidang studi pelajarannya di sekolah. Enggak ada yang les kursus di luar, karena memang ekonomi yang masuk ke SMP 2 orang tuanya ya. Nah, jadi rata-rata mereka mendapatkan ilmu itu betul-betul di sekolah, tidak di tempat kursus, tidak di tempat les pada saat itu ya, pada saat itu. Dan itu diakui oleh anak Bapak sendiri, dia tanpa. Jadi dia tidak ingin dibandingkan dengan anak SMP. Artinya apa? Artinya anak dari alumni SMP 2 yang melanjutkan ke SMA 2 itu lebih unggul, dan dia cerita sendiri dia kamu dibandingkan dengan anak alumni SMP 2 ya. Artinya pada saat itu SMP 2 betul-betul mendidik anak-anak itu adalah untuk masa depan yang lebih baik. Artinya hanya di sekolah, tidak khusus, tidak ada yang les di luar pada saat itu ya. Jadi berbanggalah kalian semua bahwa kalian adalah alumni SMP 2 yang dimana pada saat itu dibimbing, dididik oleh Bapak Ibu itu di sekolah ya. Itu saja, dan mudah-mudahan anak-anakku semua bisa sukses membimbing keturunannya ya menjadi anak yang soleh-solehah, pintar, cerdas, akhlak karimah. Insya Allah. Dan satu kebanggaan bagi orang tua bila anaknya soleh-solehah, pintar, sukses dalam kehidupannya. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak cerita Bapak, mudah-mudahan ini karena ya mungkin rasa yang membanggakan bagi Bapak sendiri ya, bahwa ya mudah-mudahan secara pribadi Bapak mendidik kalian ini ada bekas yang baik dan tidak disalahkan oleh kalian. Reknya ke efek ya kan, menariknya itu adalah Bapak turun langsung ya, Bapak salah Marito ya. Itu Bapak dikenal oleh
siswa-siswa itu adalah guru galak, ya. Guru galak dalam uang guru galak. Padahal terus terang bapaknya benernya wallahi sayang sama kalian semua, ya. Karena kalau tidak seperti itu jadi naon, ya. Kalau tidak dididik dari mulai SMP, kalau SD memang pada situ banyak main lah terus terang, ya. Kalau SMP, ya itu mulai dari situ. Nah kalau dari situnya sukses, insya Allah. Tapi kalau di situnya udah kacau, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang soleh-solehah, dimudahkan rezekinya, keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunannya juga sama. Itu saja. Terima kasih Pak Ketua. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Mas Joko, ya, atas karirnya yang mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman sangat baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Umar yang memberikan semuanya begitu luar biasa. Semoga beliau tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT. Semoga dan kita bisa berjumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh alumni, kami mohon untuk duduk sejenak dan merenung untuk menyaksikan tayangan video rekan-rekan, sahabat-sahabat dan juga teman-teman angkatan SMP Negeri 2 Ciamis angkatan 86 yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah, dan dimohon dengan sangat sambil menyaksikan video tersebut sambil mendoakan almarhum dan almarhumah cukup di dalam hati saja. Mohon semuanya untuk duduk di tempatnya masing-masing dan menyaksikan video kenangan bersama almarhum almarhumah alumni SMP Negeri 2 Ciamis.
keberlanjutan dan juga kebersamaan bersama teman-teman pada waktu di bangku SMP. Begitu dengan almarhum yang telah berpulang meninggalkan kita, pasti banyak kenangan yang membekas di hati Bapak Ibu bersama mereka. Untuk yang masih ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya saya berdiri di sini, tapi acaranya beda. Ya. Dan mari kita semua, anak-anakku, teman-temanku, semua yang hadir, kita doakan teman kita, guru kita yang sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka semua ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita pun pasti menyusul mereka. Hanya kita kalau kapan yang Bapak harapkan Bapak mau pandiri, nanti anak-anak pun duluan ya. Oh ulah. Rata-rata sebenarnya itu rahasia Allah ya. Wallahu alam, kita kapan hanya Allah yang tahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa ala Muhammad. Sholli wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhyi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaha sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil hasidin fansurna 'alal qaumid dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memimpin doa. Semoga doa yang telah kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Allah. Acara selanjutnya yaitu musyawarah IKA atau musika 86 SMP Negeri 2 Ciamis yang kali ini akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Bapak Kepada Yang